pasal tersebut. Kenapa dikatakan delik material? Karena yang dilarang adalah akibat dari perbuatannya. Sementara perbuatannya nggak dilarang. Yang dilarang adalah akibatnya, menghilangnya nyawa orang lain. Kalau memukul segala macam itu tidak dilarang. Baik, yang berikutnya. Sekarang apa ya? Coba sebutkan dulu unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 338. Jangan yang sudah, yang lain dulu, yang lain. Izin menjawab, Prof. Izin menjawab, Prof. Oh, siapa ini si Lucinda? Lucinda, ya Prof. Unsur Berapa? dalam NIM 248, Prof. 248. Ya, Prof. Yuk, terus. Baik, unsur-unsur yang ada dalam pasal 338 ini yang pertama adalah unsur subjektif, yaitu yang unsur yang terdapat dalam diri si pelaku, yaitu niat yang merupakan kesengajaan atau kealpaan. Lalu yang kedua adalah unsur objektif yang merupakan unsur yang terdapat di luar diri si pelaku, yaitu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Yang lain ada? Yang beda pendapatnya? Kalau berbeda ya, kalau sama jangan. Ada? Ada yang berbeda pendapatnya sama siapa tadi itu? Ada? Izin, Prof. Oh ya, beda ya. Safira beda pendapatnya enggak? Tapi penyebutan unsurnya tadi sama, ada unsur objektif sama unsur subjektifnya. Cuma saya mau nambahin, kalau unsur objektifnya itu yaitu perbuatannya, yaitu menghilangkan nyawa. Terus kalau yang unsur subjektifnya itu niat atau dengan sengaja. Ya, sama kan Lucinda? Lucinda, silakan Lucinda. Sama, ya, Prof. iya. Sama ya. Oh ya, sama ya, samalah kalau gitu. Betul gitu. Pasal 340. Apa unsur tambahan dalam pasal 340 ini di samping unsur pasal 338? Izin menjawab, Prof. Siapa ini? Siapa? Safira, Prof. Safira ya? 319. Ya. Silakan Safira. Unsur yang ditambahkan dalam pasal 340 itu adalah perbuatan itu harus dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Atau unsur direncanakan. Ya, arti kata direncanakan terlebih dahulu apa? Adanya suatu saat menimbang dengan tenang apa akibat dari perbuatan tersebut. Terus bisa ditambahkan lagi? Itu aja. Itu aja? Tambahkan? Nggak bisa ditambahkan lagi? Izin, Prof. Jangan dulu, si apa dulu? Si Safira dulu. Udah Safira, perlu ditambah, ada tambahannya lagi? Udah, Prof. Cukup. Siapa tadi? Saiful. Terima kasih. Izin Prof. Ya, Saiful. NIM 200-309 Saiful Sibautar. Tambahannya untuk jawaban tadi adalah adanya persiapan dan pelaksanaan dilakukan secara tenang. Ayo Safira, gimana itu jawabannya? Coba. Ayo Safira. Ya, Prof. Ya, tanggapi itu coba. Itu tambahan atau gimana? Coba. Itu adalah tambahan dari kata yang direncanakan.
adanya saat tenang. Ya, Rira. Adanya saat tenang, saat tenang itu bisa saja pada waktu pertumbuhan kehendak, bisa saja pada waktu pelaksanaannya, tetapi dalam pasal 340 ini bisa disyaratkan atau diwajibkan keadaan tenang itu ada pada saat pelaksanaannya. Jadi unsurnya hanya adanya suatu saat yang tenang. Itu yang membedakan dengan pasal 338. Ya. Nah, coba kalian lagi mengajukan pertanyaan. Coba. Pasal berikutnya juga boleh, loncat-loncat juga boleh. Silakan ajukan pertanyaan, nanti teman Anda jawab. Siapa yang mengajukan pertanyaan? Silakan. Prof, izin menambahkan dari unsur pasal 340 KUHP, Prof. Ya, silakan. Pasal 340 KUHP memiliki unsur yang cukup sama dengan pasal 338, yaitu pada unsur perbuatan sengaja atau bentuk kesengajaan. Namun, pada pasal 340 KUHP ada dinamakan direncanakan. Menurut memori fund collecting, direncanakan atau momen atau saat menimbang dengan tenang, suasana tenang ada pada saat kehendak dan pelaksanaannya. Kehendak dan pelaksanaannya ada selang waktu, dan selang waktu tersebut adalah waktu menimbang, dan tidak berlaku pada digerakkan oleh emosi. Begitu, Prof. Ya, yang lain, oke, kita anggap selesai Pas itu mengenai itu. Sekarang coba Anda membuat pertanyaan dan temannya akan menjawab. Siapa membuat pertanyaan dulu? Izin Prof, saya mau coba Prof memberi pertanyaan. Coba, siapa tampuknya gimana? Apa? 221 Prof. 200 421. 421. Ya, mengajukan pertanyaan ya. Ya Prof. Ya, terus silakan. Pertanyaannya, pada pasal 339 KUH pidana tersirat 2 macam perbuatan. Sebutkan 2 macam perbuatan tadi. Ya, siapa bisa jawab? Bagus. Saya jawab, Prof. Prof. Jangan Ramawita dulu. 2 jenis perbuatan pidana Jangan dulu, dalam stampuknya 400 240, Prof. 240 ya. Oke. Silakan Dua Ramawita. 2 jenis perbuatan dalam pasal 339 KUHP. Yang pertama, pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa. Yang kedua, bisa berupa kejahatan lain ataupun pelanggaran atau pidana lainnya atau sering disebut sebagai perbuatan lainnya. Begitu, Prof. Coba contohnya. Ramawita. Sama itu KUHP pidana. Coba Ramawita. Contohnya gimana Ramawita? Halo Ramawita. Contohnya Iya, gimana? Terus silakan. Contohnya, jika tertangkap tangan atau melindungi dirinya atau kawan-kawannya daripada hukuman yang mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak. Terus? Cukup, Prof. Cuman sampai situ aja, Prof. Siapa yang bisa memberi contoh? Izin menjawab, Prof. Saya, Prof. Silakan. Nama saya Lydia. Lydia. Ya, NIM 245. Berdasarkan pasal 339 tadi kan terdapat ada 2 perbuatan pidana. Yang pertama itu pembunuhan, dan kedua itu bisa kejahatan lain selain pembunuhan, dan bisa juga pelanggaran. Nah, contohnya bisa kita ambil seperti Prof bilang kemarin gitu kan. Ada suatu toko emas yang kemarin di sekitar Jalan Jainul Arifin. Terus ada juga tukang parkir. Nah, tukang parkir ini berada di wilayah toko emas tersebut begitu. Jadi si tukang parkir ini sudah mengancang-ancang nih, sudah melihat yang pemilik toko itu kan, pemilik toko ini
Dia melihat bahwasannya toko ini tutup setiap sore dan ketika malam hari pemilik toko ini pergi ke rumah makan, rumah makan untuk makan malam begitu. Jadi setelah selesai makan malam, masuklah pemilik toko ini ke rumahnya, dimasukkannya lah mobilnya. Begitu masuk mobilnya ini, si tukang parkir ini mengikut dari samping mobil ini. Jadi sama-sama lah mereka masukkan. Jadi begitu masuk si pemilik toko ini, masuk pula lah tukang parkir ini menyelinap sekaligus masuk ke toko Mas ini gitu. Jadi setelah semua toko dikunci oleh si pemilik ini, mulailah beraksi tukang parkir ini kan. Nah, pertama itu sebelum mengambil adanya Mas ini, dia membunuh si pemilik toko itu, ayahnya, anaknya, bahkan istrinya gitu. Dari suami pemilik toko itu. Jadi setelah dibunuh, barulah dia bongkar tempat-tempat penyimpanan emas itu, barulah dia melarikan diri. Sekian, Prof. Terima kasih. Ada yang lain, kira-kira contoh lain? Macam mana, Inma? Udah kira-kira jawabannya, Inma? Pas, Prof. Terima kasih. Oh, bagus. Berikutnya silakan. Siapa yang mau bertanya? Izin membuat pertanyaan, Prof. Izin membuat pertanyaan, Prof. Siapa ini? Jessica, Saya, Prof. Hah? Jessica, Prof. Ini dulu, yang laki-laki dulu, Jessica. Oh, saya, Prof. Saya ingin bertanya. Pasal 341 KUHP dengan pasal 338 kan sama-sama menghilangkan nyawa orang lain. Kenapa ancaman hukuman pasal 341 lebih ringan dibanding 338? Izin menjawab, Prof. Ya, ini saya pun sudah tadi ya. Jawab dulu, Pul. Izin menjawab, Prof. Yang lain-lain dulu. Saya, Prof. Sufina, Prof. 20316. 136 ya, 316 ya. Silakan. Ancaman hukuman pasal 341 KUHP lebih ringan daripada pasal 334 atau yang lainnya, karena di pasal 341 tadi kan menyebutkan bahwa seorang ibu itu yang karena takut akan diketahui melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena pembunuhan anaknya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Karena di situ si ibu itu telah memiliki rasa takut sehingga yang dialami oleh si ibu itu ketika dia mengetahui sudah hamil. Rasa takut itu merupakan bagian dari hukuman yang sudah ada sehingga pembuat undang-undang itu merasa ancaman hukuman 7 tahun tadi sudah memadai. Ya, macam mana ini saya? Baik, Prof. Terima kasih. Betul itu enggak? Terima enggak jawabannya itu? Terima, Prof. Terima. Ya begitu. Karena secara psikologis si orang yang membunuh anaknya itu sudah menghukum dirinya sejak diketahuinya ia berada dalam keadaan hamil. Berikutnya siapa kan bertanya? Izin, Prof. Oh, silakan. 224, Prof. 224 ya? Iya, Prof. Izin memberikan pertanyaan, Prof. Okay. Mengenai 353 yaitu penganiayaan yang direncanakan, Prof. Itu sebutkan maksud dari penganiayaan yang direncanakan dan apa-apa saja unsurnya. Nah, ini panjang ini. Jessica Armis. Ya, silakan, siapa yang menjawab? Izin menjawab, Prof. Ya, jangan dulu Lydia. Lydia apa dulu? Pemerataan dulu dia. Yang lain. Yang lain dulu. Izin menjawab, Prof. Jangan dulu Padli. Yang lain dulu. Iya, Kosman. Kosman Jalagan. Apa? Coba. Saya Kemi Soranta Tarigan, NIM 200-061, Prof. Tadi yang dimaksud dalam penganiayaan di pasal 355 ayat 1 itu ada di pasal 354 yang dinyatakan barang siapa dengan sengaja yang pertama melukai
berat orang lain dihukum karena menganiaya berat dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 tahun. Siap itu perbuatan ini menjadikan orang tersebut meninggal, setelahnya dihukum penjara selama 10 tahun. Itu yang dimaksud penganiayaan dalam pasal 355. Ya, Dan Jessica, tentang dia Jessica, memang pertanyaannya itu Jessica. Jessica. Sama unsur-unsurnya, Prof. Oh, unsur-unsurnya. baik, dan untuk tentang yang direncanakan terlebih dahulu itu juga terdapat di pasal 340. Bentar ya, Prof. Itu terkait dengan barang siapa yang dengan sengaja direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum. Untuk unsurnya, unsur yang dapat di sini adalah unsur objektif, yaitu adanya niat untuk Jangan terbalik-balik. unsur subjektif, yaitu adanya niat untuk merencanakan melakukan penganiayaan, dan unsur objektifnya itu adanya kematian, Prof. Dihukum penjara terkait dengan penganiayaannya. Direncanakan itu termasuk unsur mana? Itu termasuk dalam unsur subjektif, Prof. Oh ya. Macam mana, Jessica? Iya, Prof. Benarkah sudah itu? Menurut saya satu lagi, Prof. Dia itu yang satu lagi unsur-unsurnya, Prof. Dia itu luka berat pada tubuh ya, Prof. Iya. Ya itu, Prof. Makasih, Prof. Yuk. Ada yang lain? Prof, izin, Prof. Izin bertanya, Prof. Boleh, silakan. Baik, Prof. Di dalam pendapat Mulyatno, Ini stampuk berapa nih? Stampuknya dulu jelas. 200.090, Prof. Di dalam pendapat Mulyatno disebutkan bahwasanya ada tidaknya suatu hubungan di dalam, ya, Prof. Sekali lagi rupanya. Terus silakanlah. Aturannya yang lain dulu. Silakanlah. Ada tidaknya suatu hubungan kausal di dalam tindak kejahatan, di dalam suatu perbuatan pembunuhan. Coba terangkan apa saja hubungan yang terdapat pada pendapat Mulyatno tersebut. Ya, silakan. Siapa yang mencoba? Izin, Prof. Ya. Yang lain dulu apa? Petrika. Baik, Prof. Patricia, yang lain dulu. Kalau nggak ada nanti kita boleh. Izin, Prof, saya mau mencoba. Oh, Sapira juga sudah pernah. Jangan dulu, yang lain. Yang lain. Yang lain, Sapira, nanti kalau memang nggak ada bisa kalian yang sudah pernah bertanya ataupun beri jawaban. Ada yang lain? Baik, kalau nggak ada silakan yang lain. Yang sudah pernah pun nggak apa-apa. Ini siapa dulu? Sapira dulu ya? Yusua, Prof. NIM 200-203. Oh, belum pernah Yusua ya? Iya, Prof. Saya akan mencoba menjawab tentang hubungan kausalitas menurut pendapat Mulyatno. Mulyatno berpendapat bahwa harus tidak hanya boleh dipandang sebelum terjadi akibat dari pasal tersebut, tapi harus juga dilihat setelah terjadi akibat dari pembunuhan tersebut. Jadi menurut Mulyatno, ketika kita menghubungkan hubungan kausalitas itu tidak boleh cuma dibandingkan sebelum akibat tersebut terjadi, tapi kita juga harus melihat faktor-faktor setelah
hal tersebut telah terjadi. Itu menurut saya, Prof. Terus satu lagi. Joshua, yang lain satu lagi, ada 3 itu kan? 3 apa 2? Ya, Prof, ada 3. Yang kedua itu para ahli dalam bidang pengetahuan dalam bentuk kesaksian ahli, dan yang ketiga itu ajaran kausalitas terbatas, yaitu perbuatan yang secara langsung menciptakan akibat, Prof. Terima kasih, Prof. Iya, iya. Baik, yang lain? Adakah yang jawabannya yang berbeda? Kalau berbeda boleh, kalau sama jangan. Baik, yang boleh bertanya. Siapa yang mau bertanya lagi? Bertanya, Prof. Iya, boleh, Andri. Siapa NIM-nya? NIM-nya 200-137, Prof. 137 ya. Jadi, kan kita sempat membahas tentang pembunuhan yang dilakukan atas permintaan dari si korban. Nah, saya ingin, dari mana kita tahu bahwa si korban ini memang minta untuk dia dibunuh? Apa buktinya dia minta dibunuh? Ayo, silakan. Siapa yang berani jawab? Izin menjawab, Prof. Izin menjawab, Prof. Yang belum siapa nih? Saya belum, Prof. NIM-nya 200-250. Menurut pasal 344 KUHP, buktinya adalah dari saksi mata atau dari perjanjian tertulis. Dan diperkuat dari pernyataan dalam pasal tersebut, yaitu permintaan untuk membunuh itu harus disebutkan dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh. Udah, Prof. Yang lain? Yang lain? Izin menambahkan, Prof. Boleh, silakan. Kalau mau tambahkan. Baik, unsur lainnya itu merupakan ketika si korban sudah menyatakan dirinya sudah sangat tersakiti ataupun menderita, bahkan sudah menyerah terhadap apa yang dia rasakan terkait dengan penyakit yang dimilikinya. Hal itu juga bisa menjadi suatu unsur terhadap seseorang yang dimintakan untuk mengakhiri daripada kehidupannya, begitu, Prof. Dengan cara yang sangat tegas, gitu, Prof. Iya. Yang lain? Silakan yang lain. Itu diatur dalam pasal 344 ya, barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati dan seterusnya. Jadi kalau dalam pasal 344 itu yang diutamakan adalah permintaan itu tidak melalui tertulis, melainkan melalui perbuatan. Misalnya contohnya postman ya, yang saya contohkan itu adalah seorang dokter yang ibunya sakit, ya tidak melalui minta untuk dibunuhkan secara lisan saja, tetapi permintaan itu juga dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang nyata-nyata dapat digunakan sebagai indikasi kuat bahwa ia minta untuk diakhiri hidupnya dengan segera. Yang lain? Izin, Prof, bertanya. Nama saya Mbari Aronta, NIM 20189, Prof. Saya mau bertanya, Prof. Kan menurut doktrin itu penganiayaan merupakan perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit terhadap orang lain.
Luka itu ditandai dengan perubahan bentuk fisik dan rasa sakit itu tak perlu ada perubahan bentuk fisik, cukup rasa sakit saja. Yang ingin saya tanyakan adalah, bisakah penganiayaan itu dilakukan dalam bentuk verbal sehingga korbannya itu mengalami gangguan kejiwaan? Dan kalau misalnya bisa, atas dasar penganiayaan itu buktinya apa gitu, Prof? Bukti bahwa dia melakukan penganiayaan itu sehingga bisa dituntut dengan pasal-pasal penganiayaan yang ada di KUHP, Bro. Ya. Apakah penganiayaan yang diatur dalam pasal 315 itu bisa dilakukan secara verbal ya? Itu dulu pertanyaan pertamanya. Pertanyaan berikutnya, apa Mbak, pertanyaan berikutnya apa? Kalaupun bisa bahwa penganiayaan itu dilakukan dalam bentuk verbal, penuntutannya itu nanti atas dasar apa bukti bahwa dia telah melakukan penganiayaan itu? Begitu. Ya, silakan. Yang pertama dijawab dulu, apakah penganiayaan bisa dilakukan dalam bentuk verbal? Penganiayaan ya, bisa enggak? Coba hubungkan dengan apa namanya, dengan penghinaan. Izin menjawab, Prof. Yang lain nggak ada dulu. Berhenti dulu sebentar. Yang lain? Ada yang lain dulu sebelum si Rizka? Izin menjawab, Prof. Iya, silakan. Saya Kemi Soranta Tarigan, NIM 20061, terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, apakah penganiayaan secara verbal dapat dinyatakan sebagai penganiayaan? Kalau kita bisa lihat di pasal 351 terkhusus pada ayat 4 itu dinyatakan dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja. Dan tadi saya cari pengertian kesehatan itu, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial. Berarti dalam konteks ini merusak kesehatan, berarti juga dalam kaitannya ini merusak jiwa kesehatan dalam konteks secara verbal tadi. Jadi penganiayaan yang secara verbal tadi juga dapat dinyatakan sebagai penganiayaan. Seperti itu, Prof. Yang lain? Yang lain? Si Rizka dulu, siap itu si Petrika ya. Silakan Rizka dulu. Siap itu siap-siap Petrika untuk memberi jawaban atas pertanyaan tadi itu. Silakan Rizka. Untuk terhadap penganiayaan yang terjadi pada psikis seorang itu dapat dinyatakan sebagai suatu penganiayaan juga, yang mana dimaksudkan terhadap pertanyaan dari Embaru tadi, dikarenakan saya juga merujuk kepada ayat 4 pasal 351 KUHP yang menyatakan di situ terdapat kesehatan, yang mana kesehatan merupakan suatu bentuk psikis maupun secara fisik seseorang yang dikarenakan suatu penghinaan bisa menimbulkan suatu gejala stres ataupun hal-hal lainnya yang menimbulkan kegilaan ataupun merasa cemas ataupun khawatir terhadap apa yang dituduhkan kepada dia, dan juga dapat dibuktikan dengan melalui pernyataan ataupun pernyataan tulisan dari dokter kejiwaan ataupun psikotes terhadap apa yang dialami oleh si korban, begitu, Prof. Petrika.
Silakan Petrika. Penghinaan itu termasuk bagian verbal karena telah merusak pikiran si korban, merusak pikiran si korban, Prof. Kemudian apa tadi pertanyaan yang selanjutnya? Izin sebelumnya. Pembuktiannya melalui apa bahwa dia telah melakukan penganiayaan secara verbal? Pembuktiannya ada di pasal 341. Sebelum yang 341. Bisa tolong dibacakan pasal 341-nya? Sebentar ya. Patricia, itu bukannya berbeda ya? Gimana? Pasal 341 itu apa isinya, Petrika? Tunggu. Oh, salah, Prof. Aduh. Ya, salah ya. Jadi gimana gitu? Pasal berapa? 35 pasal 351, Prof, bukan 341. Ya, apa katanya? Tunggu ya, Prof, sebentar. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Ya, terus? Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dihukum selama-lamanya 7 tahun. Itu, Prof. Jadi, apa hubungannya dengan pertanyaan yang diajukan tadi? Apakah bisa dilakukan penganiayaan verbal? Bisa, Prof. Yang dimaksud dengan penganiayaan verbal itu apa? Coba jelaskan dulu. Yang menanya tadi, yang dimaksud dengan penganiayaan korban verbal apa? Bahwa dia menggunakan kata-katanya untuk menganiaya orang lain, Prof. Sehingga orang tersebut. Nah, kalau saya tanya, apakah yang menjadi objek daripada penganiayaan? Apa objeknya? Objeknya perkataannya itu, Bu. Perkataannya. Pasal penganiayaan 351, apa objeknya? Tubuh orang lain, Prof. Tubuh kan? Bu ya. Apakah verbal itu termasuk Perasaan, Prof. sakit Tidak, tubuh? Prof. Tidak, Prof. Jadi pertanyaannya termasuk kemana itu? Pertanyaan Mbari tadi itu. Tepatnya masuk ke Prof. Penghinaan. 315, Prof. 315. Ya, bisa. Memang antara perbuatan penganiayaan ini, terutama penganiayaan ringan, itu kadangkala bisa masuk ke pasal 315. Ya. Baik, yang berikutnya, siapa yang bertanya? Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Perkenalkan, Prof. Nama saya Yosua Samosin, NIM 200-342. Saya ingin bertanya, apakah anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana dapat dihukum mati? Okay. Apakah anak yang di bawah umur melakukan kejahatan dapat dihukum jatuh hukuman mati ya? Iya, Prof. Ya, silakan. Siapa yang bertanya, Mbak? Jawab.
Izin menjawab, Prof. Ya, silakan. Ya, nama saya Muhammad Akbar, NIM 20399, izin menjawab pertanyaan dari Yosua. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3 ayat F berbunyi, setiap anak dalam proses peradilan anak berhak tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, Prof. Yang Terima dimaksud kasih, anak, Prof. yang dimaksud anak umurnya berapa? Anak Yang sebagai dimaksud- pelaku, anak sebagai pelaku berapa Anak. umurnya? Di sini yang dimaksud itu anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Umur Prof. 18 tahun. Ya, berikutnya Prof. siapa? Ya, berikutnya siapa yang bertanya? Jadi kalau anak itu ada berlaku undang-undang spesialisnya, ada undang sistem peradilan pidana anak. Berikutnya siapa? Ya. Siapa melakukan yang mau bertanya? Izin, Prof. Izin bertanya. Prof, ya. Alicia, ya Alicia, coba. 556. Ya, silakan. Terdapat 3 kriteria yang menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan kepada si penuduh untuk membuktikan tuduhannya itu. Coba sebutkan. Maksudnya gimana, Mika? Alicia? 3 kriteria pertimbangan hakim, Prof, dalam memberikan kesempatan kepada si penuduh. Ini dalam hal fitnah, Prof. Oh, iya betul. Izin menjawab, Prof. Ayo, siapa tadi mau jawab? Saya, Prof. Lydia Pasaribu. 20065, Prof. Ya, silakan Lydia. Yang pertama, apabila tuduhan itu dituju untuk kepentingan umum. Yang kedua, apabila tuduhan itu dituju untuk membela diri sendiri, hakim mempunyai hak untuk mempertimbangkan kembali. Dan apakah pembuktian itu harus ada dibuktikannya. Yang ketiga, apabila tuduhan itu dituju kepada PNS yang melaksanakan tugasnya, seperti tugas-tugas pokoknya. Gimana, Alicia? Betul nggak itu? Sudah, Prof. Udah. Yang lain silakan. Silakan yang lain. Izin, Prof, saya ingin memberikan pertanyaan. Iya. 287, silakan. Apabila 2 jenis perbuatan pidana tidak memiliki hubungan kausal, apa yang terjadi? Ini kaitannya dengan pasal berapa? Putri? Sebentar, Prof. Kaitannya dengan pasal berapa? Pasal 339, Prof. Ya, silakan. Pasal 339. Izin menjawab, Prof. Ya, silakan. Jika maka perbuatan itu tidak dapat dibuktikan, dan yang kedua, maka perbuatan itu dinyatakan sebagai domain. Yang lain? Izin menjawab, Prof. Silakan. Jika di pasal 339 ini tidak mempunyai hubungan kausal yang sangat dekat, maka berlakulah ajaran Delneming dan tentunya bentuk ancamannya lebih berat daripada pasal 339 ini. Karena 2 perbuatan terpisah itu tidak ada hubungannya sebagaimana dengan konkursus realis. Itu siapa? Marteselia ya? Jawabannya begitu tadi, Marcella, sama? Sama, Prof. Sama.
Jadi kalau nggak ada hubungan kausalnya antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya, itu dihukum dengan hukuman memakai sistem penghukuman berdasarkan konkursus. Kalau tidak dapat ada hubungannya, tapi kalau ada hubungannya berlaku pasal 339. Berikutnya, silakan siapa lagi? Izin memberikan pertanyaan, Prof. Hmm. Nama saya Lydia Stompul, NIM 245, Prof. Oke, kalau misalnya kita lihat dalam pasal 310 ayat 1 KUHP, itu kan ada tentang penistaan nih. Coba jelaskan bagaimana yang dimaksud atau yang diartikan sebagai penistaan secara lisan dan bagaimana yang diartikan sebagai penistaan dengan menyiarkan. Begitu. Terima kasih. Coba pasal 310 dengan pasal 311. Ya, silakan. Siapa yang mau menjawab? Izin menjawab, Prof. Silakan. Baik, untuk terkait dengan penistaan tadi, kita juga harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penistaan. Dalam Kitab Undang-Undang Rancangan R. Susilo itu jelas disampaikan bahwa penistaan adalah menghina, yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang itu biasanya merasa malu, atau kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual. Kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung ataupun kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Terkait dengan menista dalam konteks dengan tulisan tadi, ini tidak dapat dihukum apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Patut tidaknya pembelaan kepentingan umum dan pembelaan diri yang diajukan oleh tersangka itu terletak pada tindakan si hakim. Ya, itu yang dijelaskan dalam R. Susilo, Prof. Yang lain? Izin menjawab, Prof. Terus? Baik, saya akan mencoba untuk menjawab dengan cara yang berbeda. Pengertian penistaan secara lisan adalah suatu bentuk perkataan ataupun ucapan seorang pelaku terhadap korban yang akan ditujukan kepada dia secara ucapan. Sedangkan penistaan yang dilakukan dengan cara menyiarkan itu ketika yang secara lisan tadi sudah menyampaikannya kepada orang lain atau menceritakannya kepada orang lain, kemudian orang lain tersebut sudah dipastikan ataupun memiliki kemungkinan untuk dapat menceritakannya kembali kepada orang lain, dan itu menurut saya sudah mencapai kata penyiaran terhadap penistaan, Prof. Begitu, Prof. Yang lain? Yang lain coba. Izin, Prof. Saya mau coba. Siapa tadi? Tasya, Prof. Mana Tasya? 203-20, Prof. 220. Jadi jadi ada dua, itu penistaan dengan lisan dan juga dengan maksud menyiarkan. Nah, penistaan dengan lisan itu kan yaitu dengan cara menuduh melakukan perbuatan tertentu yang melanggar kehormatan orang lain. Tuduhannya tidak bersifat umum tapi kepada orang tertentu, dan perbuatan tertentu tersebut harus jelas kapan dan di mana. Dan yang kedua itu dengan maksud menyiarkan, yaitu misalnya jika A menuduh B melakukan korupsi dan A mengatakan hal tersebut ke C. Jadi jika B sudah melakukan tindak korupsi. Jadi dengan menyiarkan itu, dengan A mengatakan hal tersut ke C, itu sudah masuk dalam menyiarkan, yaitu menyiarkan dianggap selesai jika sudah dapat diyakini bahwa ia sudah bercerita kepada orang lain. Terima kasih, Prof. Apa bedanya menista dengan memfitnah itu? Fitnah, Prof, dia bisa dikatakan menuduh seseorang melakukan sesuatu, tetapi
belum mungkin secara langsung kepada orang tersebut, tapi jika menyiarkan itu dia sudah menuduh seseorang melakukan sesuatu dan memberitakannya kepada orang lain. Kalau fitnah, kejahatan ini kan sama itu kan. Unsur pasal 310 itu terdapat di dalam pasal 311 kan. Cuma dalam pasal 311 ini diberi kesempatan dia untuk membuktikan tuduhannya itu. Ya kan gitu. Tapi setelah diberi untuk membuktikan tuduhannya itu, dia tidak dapat membuktikan tuduhannya itu. Kalau tidak dapat, langsung dia dikatakan sebagai orang yang memfitnah. Sementara pasal 310 itu nggak perlu dibuktikan. Ya, yang penting sudah ia bercerita, sudah dilakukan untuk menyebarkan itu, sudah dilakukan dengan cara-cara baik tertulis atau penulisan melalui gambar dan lain sebagainya. Kalau sudah itu dilakukan ya sudah selesai, nggak perlu dibuktikan apakah itu benar atau tidak. Ya, berikutnya. Izin memberikan pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Nama saya Natasha Carmela, NIM 274. Saya ingin bertanya, bagaimanakah ancaman pidana terhadap percobaan kejahatan pembunuhan berencana yang dikenakan pidana mati pada pasal 340 KUHP? Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan siapa yang mau jawab. Izin menjawab, Prof. Ya, silakan. Sesuai dengan pasal 340 tadi, ketika ada perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa seseorang, itu dihukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun untuk sanksi hukumnya, Prof. Terima kasih. Gimana? Siapa tadi? Sudah cukup, Pak. Oh, cuma itu pertanyaannya tadi? Iya, Pak. Ancaman pidana. Nah, berikutnya silakan. Siapa berikutnya? Izin bertanya, Prof. Iya, satu dulu. Siapa dulu? Izin, Prof. Monika, Prof. Monika, silakan Monika. Saya ingin bertanya mengenai pada pasal 30 perbedaan antara pasal 341 dan pasal 342. Di sana kan sama-sama seorang yang dilakukan kejahatan menghilangkan nyawa yang dilakukan seorang ibu. Di mana letak perbedaan antara pasal 341 dengan pasal 342? Terima kasih, Prof. Silakan siapa berjawab. Izin menjawab, Prof. Izin menjawab, Yang lain Prof. dulu. Yang lain dulu. Cuma sekian orang ini. Saya, Prof. Silakan. Nama saya Kaila Putri Soda Ali, NIM saya 200-397. Perbedaan pasal 341 dan pasal 342 tentang seorang ibu yang menghilangkan jiwa anaknya ketika dilahirkan atau tidak beberapa lama sudah dilahirkan. Pasal 341 itu disebabkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak, dihukum karena makar mati terhadap anak dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Dihukum di sini ialah seorang ibu yang kawin atau tidak dengan sengaja atau tidak direncanakan lebih dahulu membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak. Kejahatan ini dinamakan makar mati anak atau membunuh biasa. Syarat terpenting dan pembunuhan tersebut dalam kedua pasal tersebut bahwa pembunuhan anak itu dilakukan oleh ibunya dan harus terdorong oleh rasa ketakutan akan diketahui kelahiran anak itu. Biasanya anak di pasal 341 itu dikarenakan berzina atau hubungan kelamin yang tidak sah.
Sedangkan pasal 342, seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu dihukum karena pembunuhan anak yang direncanakan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Kejahatan ini dinamakan pembunuhan anak yang direncanakan terlebih dahulu. Itu, Bagaimana? Bagaimana? Ada yang lain? Izin menjawab, Prof. Ya, silakan. NIM saya 200-243. Pada pasal 31 itu belum direncanakan, Prof. Jadi dia membunuh itu ketika anaknya udah lahir. Nah, pada pasal 342 sudah direncanakan. Jadi si anak belum lahir, dia udah berencana untuk membunuh anak tersebut, Prof. Oh gitu ya. Yang lain? Bagaimana kalau seandainya yang dibunuh itu bukan anak ibu itu sendiri, tapi anak orang lain? Bisa nggak dikenai pasal 341? Tidak, Prof. Kenapa? Ayo. Karena dalam pasal 341 ini ditegaskan bahwa yang dihukum di sini adalah seorang ibu. Jadi ketika ketika seorang ibu itu tidak membunuh anaknya sendiri, maksudnya dalam pasal ini ketika membunuh orang lain itu termasuk dalam pasal 338 atau biasanya pembunuhan. Pembunuhan biasa, bukan pembunuhan terhadap anaknya, gitu, Pak. Oh. Bagaimana kalau seandainya anak yang dibunuh itu tapi dibunuh setelah lama dilahirkan? Bisa nggak masuk tuh? Masih masuk pasal 341. Tidak, Prof. Alasannya? Tidak, Prof. Alasannya kalau setelah lama dilahirkan tetap menjadi ke pasal 338, Prof, dengan pembunuhan biasa. Betul. Dia masih sudah termasuk pasal 338. Apa perbedaan pasal 340 dengan 342? Apa perbedaan pasal 340 dengan pasal 342? Izin menjawab, Prof. Untuk pasal 342 dengan perbedaannya dengan pasal 340 adalah bahwa pada pasal 342 pembunuhan tersebut dilakukan oleh seorang ibu karena dia tahu bahwa dia akan melahirkan anak dan ia akan takut untuk melahirkan anak itu sehingga dia telah merencanakannya terlebih dahulu untuk membunuh anak itu pada saat dia dilahirkan dan tidak lama kemudian dilahirkan, Prof. Yang lain? Izin, Prof. Izin, Prof. Yang tiga apa dulu? Yang siapa tadi? Sadar? Kaila, Pak. Kaila dulu, coba. Kalau di pasal 340 itu yang direncanakan itu pembunuhan biasa, sedangkan kalau di 342 itu pembunuhan anak dengan direncanakan terlebih dahulu. Yang lain, satunya umum. Saya, Prof. Yang beda lagi siapa? Yang bedanya lain apa? Saya, Prof. Saya, Prof. Izin menjawab. Sebentar dulu. Ya, apa bedanya kalian? Itu kan beda umum. Yang khusus apa bedanya? Apa, Prof?
Itu kan umum bedanya. Ya, Pasal 300 ya. Apa bedanya? 340 tadi, Prof. 340 itu kejahatan dengan menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan di konteks pasal 340 ini ibu yang sengaja merencanakan pembunuhan anak yang direncanakan terlebih dahulu. Terus siapa lagi ya tadi yang laki-laki? Simrjit. Nggak jadi, Prof. Sudah terjawab, Prof. Silakan, Pak 14. Nggak jadi, nggak jadi, Prof. Sudah terjawab. Oh, iya, yang lain? Izin menjawab, Prof. Silakan. Kalau yang di 340 itu dalam waktu yang maksudnya yang mau direncanakannya itu nggak ada batasan waktunya, Prof. Baik itu yang udah umur berapapun dan dalam keadaan apapun. Sedangkan kalau yang di 342 itu terkhusus kepada anak yang baru dilahirkan dan atau tidak lama kemudian. Seperti itu, Prof. Yang lain masih tidak belum tepat. Izin, Prof. Izin, Prof. Ya, silakan, Patrika. Kalau di pasal 340 itu dilakukan dengan keadaan suasana batinnya tenang, Prof. Kalau 342 itu dilakukan dalam keadaan suasana batinnya yang tidak tenang karena dia suasana batinnya itu merasa ketakutan, Prof. Jika si ibu itu melahirkan bayi, Prof. Pasal 340 dengan pasal 342 kan ada kata-kata yang direncanakan, kan? Iya kan? Nah, tetapi kata-kata yang direncanakan itu beda artinya antara pasal 340 dengan pasal 342. Pasal 340 ini keadaan tenang itu ada. Sementara pasal 342 keadaan tenang itu tidak ada dimiliki oleh si ibu yang hendak membunuh anaknya. Jadi beda pengertian kata-kata rencanakan itu antara pasal 340 dengan pasal 342. Pasal 342 ini hanya menunjukkan pertumbuhan kehendaknya. Tidak dalam kondisi ketenangan jiwanya. Ya, jadi ia sudah berencana untuk membunuh anak ini sejak diketahuinya dirinya sudah mengandung anak. Nih, berikutnya ya. Apakah untuk terjadinya kejahatan atau delik abortus disyaratkan bahwa anak yang masih dalam kandungan itu harus masih hidup? Silakan. Silakan, siapa yang mau menjawab? Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo. Mohon maaf, Prof. Tadi berkaitan dengan aborsi ya, Prof? Ya. Kalau untuk aborsi itu dikenakan kepada pasal 346 yang dimana pasal 346 ini mengatakan perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu kemudian dikenakan penjara selama-lamanya 4 tahun. Gitu, Prof. Jadi maksud dari pasal ini perempuan yang sedang mengandung seorang anak kemudian
saat anak itu masih di dalam kandungan dan belum dilahirkan, perempuan tersebut membunuh anak tersebut di dalam kandungan, salah satunya dengan melakukan aborsi itu, Prof. Jadi perlakuan aborsi ini dapat dikenakan pasal 346. Yang lain? Izin, Prof. Silakan. Pertanyaannya tadi terkait dengan apakah aborsi ini dalam kandungannya harus hidup atau dalam keadaan yang mati gitu ya, Prof? Iya, iya. Kalau kita melihat pengertian dari aborsi itu sendiri, itu merupakan tindakan menggugurkan kandungan untuk mengakhiri kehamilan, dalam artian kondisi dalam perut seorang ibu itu dalam keadaan yang masih hidup. Dan ketika kita melihat dari pasal aborsi itu mulai dari pasal 346 sampai dengan pasal 350 itu dilakukan dengan sengaja menggugurkan, dalam artian konteksnya bayinya masih dalam keadaan hidup dalam kandungan tetapi sengaja digugurkan. Seperti itu, Prof. Kalau sudah mati gimana tuh? Kalau sudah mati dalam konteks yang tadi berarti tidak termasuk lagi dalam tindakan aborsi ketika kita melihat dalam pasal 346 sampai dengan pasal 350, Prof. Yang lain? Ada pendapat yang lain? Yang lain? Yang lain ada? Ada yang lain, Rizka? Maaf, Prof, saya kurang menyimak, Prof, karena meng-SS, Prof. Oh. Apakah bayi yang mau digugurkan itu, mau dia aborsi itu harus dalam keadaan hidup atau sudah meninggal? Bisa nggak? Bisa nggak? Dan atau harus bayi yang ada dalam kandungan itu harus dapat dibuktikan terlebih dahulu sudah mempunyai nyawa. Izin, Prof. Ya, silakan. Menambahkan yang tadi, Prof. Ini saya ada baca bahwasanya disampaikan abortus satu hal yang lebih sering disebut dengan keguguran adalah kematian janin dalam kandungan sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu, Prof. Dalam artian abortus ini juga dapat dilakukan saat kandungan saat janin mati dalam kandungan, seperti itu, Prof.
Gimana, Rizka? Betul nggak itu? Ya, betul nggak? Sebentar, Prof. Izin Prof. Silakan. Dalam hal aborsi dapat dilakukan terhadap seorang bayi dalam kandungan, baik dia dalam kondisi hidup maupun dalam kondisi sudah mati. Namun seorang dapat dipidanakan jika melakukan aborsi terhadap bayi yang masih hidup. Tapi ketika bayinya memang sudah mati duluan dalam kandungan, lalu melakukan aborsi, seorang yang melakukan aborsi tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Begitu menurut saya, Prof. Jadi aborsi itu harus terlebih dahulu dapat dibuktikan bahwa bayi yang ada dalam kandungan itu sudah mempunyai nyawa. Nah, itu sesuai dengan judul babnya, bab kejahatan terhadap nyawa, harus dibuktikan dulu harus mempunyai nyawa. Kalau tidak, ya tidak bisa dikenai pasal aborsi. Tetapi ada juga para sarjana lain berpendapat nggak perlu, yang penting ada buah kandungannya. Kalau masih ada buah kandungannya, dikeluarkan sebelum masanya, itu sudah termasuk aborsi. Ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Saya Prof ingin bertanya, Prof. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Rambu, Prof. Lanjut dulu. Silakan. Oke, Pak. Saya ingin bertanya dari kelanjutan ini, Prof. Jadi Prof, apakah aborsi janin korban pemerkosaan bisa dipenjara, Prof? Ya, silakan. Siapa yang berani jawab? Oke, terima kasih. Izin menjawab, Prof. Pak 10, silakan. Ramawita Simbolon. Aborsi terhadap korban pemerkosaan itu tidak dapat dipidana, tetapi jika sudah melalui konseling atau penasehatan pratindakan. Karena ada juga pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi apabila dalam kondisi yang pertama, indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, dan yang kedua itu kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Begitu, Prof. Ya, yang lain? Kalau berpegang kepada kitab undang-undang hukum pidana, apapun dalihnya, aborsi itu tetap dilarang. Tetapi perkembangan di luar KUH pidana, ada beberapa hal yang bisa dikecualikan dari aborsi ini, dari pasal ancaman aborsi ini. Misalnya dalam kaitannya dengan tugas keluarga berencana. Kemudian di luar kitab undang-undang hukum pidana mengakui juga kalau ada indikasi medis boleh, kalau ada korban pemerkosaan boleh. Tetapi sekali lagi kitab undang-undang hukum pidana kita tidak menerima alasan yang demikian itu. Yang benarnya menurut dia adalah semua orang yang melakukan aborsi. Ya, silakan yang lain. Izin bertanya, Prof. Silakan.
Jika warga negara Indonesia melakukan aborsi di luar negeri, apakah jika dia kembali ke Indonesia bisa dihukum penjara, Prof? Bisa dihukum pidana? Itu kita kembali lagi ke pelajaran hukum pidana mengenai ajas berlakunya kitab undang-undang pidana. Masih ingat nggak? Ajas personalitas masih ingat nggak? Masih ingat kan ajas personalitas nasional aktif? Masih ingat? Masih, Prof. Sebentar ya, Prof. Oh, coba. Izin, Prof. Ya, silakan. Jadi yang dimaksud dengan asas personalitas atau asas nasional aktif adalah ketentuan hukum pidana menurut Undang-Undang Indonesia yang dapat diberlakukan terhadap setiap warga negara Indonesia yang bersalah atau melakukan tindak pidana baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Di luar Indonesia. Maka warga negara Indonesia tersebut dapat dikenakan undang-undang pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Ya. Yang lain ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada, sudah yang aktif sekitar 48 orang. Izin bertanya, Prof. Silakan. Prof, izin bertanya. Silakan dulu, satu-satu dulu. Fitriansa, Prof. Terus? NIM 20247, Prof. Berkaitan dengan penghinaan ringan, Prof. Jadi pada pasal 315 itu dikatakan bahwasanya tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan yang dilakukan kepada seseorang, baik itu di tempat umum maupun hinaan tersebut disampaikan di hadapan orang itu sendiri. Jadi yang mau saya tanyakan, apa maksud dari penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista dan bagaimana contoh dari penghinaan tersebut? Nah, silakan, siapa berani jawab? Silakan, siapa yang berani jawab? Coba menjawab, Prof. Silakan. Kalau boleh tahu tadi pertanyaannya kurang lebih gini ya, apa yang dimaksud dengan menghina secara tidak sengaja disebut menista, gitu ya? Penghinaan dengan sengaja. Penghinaan dengan sengaja. Tapi tidak bersifat menista. Oh, oke. Kalau dari saya mungkin, Prof, mungkin saja ketika ada seseorang yang tidak dikenal ataupun orang yang mungkin lewat di hadapan orang lain dan kemudian orang lain ini mengatakan secara terang-terangan ataupun ya secara terang-terangan, namun dikarenakan suatu keadaan dia kaget ataupun seperti melihat seseorang yang jalannya pincang atau melihat
seseorang yang kurang lah gitu dari segi fisiknya gitu kan Prof. Kemudian orang ini mengatakan kepada dia, ih pincang gitu. Nah mungkin itu merupakan suatu penghinaan yang tidak disengaja begitu. Namun tidak disengaja dan mungkin itu juga tidak bisa juga dikatakan penghinaan yang dapat dihukum begitu Prof. Karena dia kan secara tiba-tiba dan itu sontak dari dirinya sendiri begitu Prof. Kurang lebih. Yang lain? Mohon izin Rizka, kalau saya menafsirkan yang Rizka bilang itu kalau perkataan dengan cara spontan, bukankah itu suatu perkataan yang tidak disengaja gitu? Karena dia mengatakannya secara refleks. Sedangkan pada pasal 315 ini dikatakan bahwasannya penghinaan itu dilakukan dengan sengaja. Izin menjawab? Boleh. Silakan. Baik, menjawab soalnya, pertanyaannya tadi, apa maksud dari penghinaan dengan sengaja dengan tidak maksud menista? Nah, dari kata penistaan sendiri itu berarti kan menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu agar tuduhan itu tersiar. Sedangkan penghinaan dengan tidak maksud menista itu dia penghinaan ini yang tidak bermaksud untuk menuduh seperti itu. Jadi kalau kita misalnya mengatai orang tersebut, mohon maaf dengan kata-kata kasar atau dengan kata-kata makian itu sudah termasuk penghinaan. Jadi dia tidak bermaksud menuduh seperti itu. Terima kasih. Bisa dikasih contohnya, Fir? Jadi contohnya itu kalau penghinaan tanpa maksud menista ini, misalnya kita lagi seloroh gitu sama teman-teman gitu kan, terus tanpa sengaja kita ngomong kayak, ih bapak kau lagi, maaf ya, tapi seperti itu. Pokoknya kita ngelemparin dengan sengaja untuk bercanda saja itu sudah termasuk menghina. Tapi dia bukan bermaksud untuk menuduh seperti itu. Maaf dan terima kasih. Yang lain? Izin bertanya, Prof. Silakan. Izin bertanya. Pasal 335 KUHP berbicara tentang perbuatan tidak menyenangkan. Apakah dalamnya harus terdapat unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, Prof? Terima kasih. Tidak. Jawab, Prof. Tidak. Yang lain. Silakan yang lain. Izin bertanya, Prof. Silakan. Tadi kan dikatakan oleh dari Safira bahwasanya tadi yang dikatakan dengan penistaan secara sengaja namun tidak disengajakan untuk menuduh begitu. Jadi penistaan itu, mohon maaf ya, saya ingin menjawab. Penistaan itu artinya di pasal 310 ini penghinaan itu dilakukan dengan cara menuduh seseorang yang 311. Ya maaf, 311. Penghinaan itu dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dan agar maksud tuduhan itu diketahui oleh orang banyak. Jadi kalau kalau menista itu artinya kita udah menuduh orang lain kayak gitu agar dia merasa malu gitu. Kalau misalnya menghina ini, walaupun menghina ini dia ada yang bisa menista, ada juga yang yang menghina ini walaupun dengan tidak menista, tapi gimana ya? Pokoknya menghina ini bisa terjadi tanpa penistaan gitu. Seperti itu, maaf kalau Prof, boleh tahu tidak Prof, unsur ataupun bentuk secara jelasnya apa perbedaan daripada penistaan ataupun penuduhan yang kita
sekarang bicarakan gitu loh. Karena karena dari Rizka sendiri dengarnya kayak sama pasal 310 pasal 310 dengan 315 kan sama, cuma pasal 311 itu diberikan oleh hakim hak untuk membuktikan tuduhannya itu. Tapi perbuatannya ada sama pasal 310 itu. Harus ada perbuatan menuduhnya, menuduh mengenai apa, menuduh perbuatan tertentu apa perbuatannya, perbuatan melanggar kehormatan atau nama baik orang lain, sama. Cuma pasal 311 ini, nah ini diberi kebebasan oleh hakim untuk membuktikan itu. Tapi dengan catatan hakim baru bisa memberikan itu apabila tuduhannya itu untuk mempertahankan dirinya atau kepentingan umum atau ditujukan kepada pegawai negeri yang sedang melaksanakan tugasnya. Itu baru kalau sudah diberikan oleh hakim untuk membuktikan itu, ternyata orang yang menuduh itu tidak dapat membuktikannya, dengan sendirinya orang itu dituduh melakukan pemfitnahan. Kalau membuktikan, kalau terbukti bahwa benar buat tuduhannya itu tidak termasuk pasal 311. Ada yang lain? Kalau penghinaan tadi bisa aja dalam bentuk perbuatan kan, memegang kepala orang tanpa permisi segala macam, itu kan kehormatan juga. Memegang bagian tertentu dari tubuh seorang yang tidak diizinkan dan tabu barangkali menurut kita untuk dipegang, itu bisa termasuk penghinaan. Dan juga perkataan juga, tapi tidak menuduh dia. Kalau dalam pasal 315 itu. Yang lain ada? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu pada... ada lagi, silakan. Perkenalkan, nama saya Rambu Sarisian. Di sini saya ingin bertanya, pada pasal 351 KUHP, Prof, yang dijelaskan tentang penganiayaan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana bentuk dari penganiayaan yang terdapat dalam pasal tersebut, dan apa contoh kasusnya? Terima kasih, Prof. Siapa bisa jawab? Pertanyaannya masih umum itu. Siapa yang paling jawab? Menampar. Oh, silakan. Menurut saya penganiayaan yang terdapat di dalam pasal 351 apabila perbuatan dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka kepada tubuh orang lain. Lalu, Prof, di dalam pasal tersebut... Contohnya apa? Contohnya seperti mencubit, Prof. Mencubit, memukul, menimbulkan rasa sakit gitu, Prof. Ya, terus? Terus, Prof, di sini yang menghasilkan, yang menimbulkan rasa luka juga, Prof, terdapat apabila terjadi perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuk semula, Prof. Ya, terus? Terus, Prof, ada rasa sakit, perubahan dalam bentuk dari badan yang tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit, Prof. Oke. Gitu, Prof. Udah kira-kira, Rambu? Pas, Prof. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu pada minggu yang akan datang. Terima kasih atas perhatian, jaga kesehatan ya. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Yuk.